pagi hari ini kita boleh memulai hari dan kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi sebelum kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku semua, saya rindu untuk kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita ambil dari 5 ayat 21. Ya, Bapak Ibu, Ratapan 5 ayat 21. Firman Tuhan katakan demikian, bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita setiap hari dan bahkan mungkin yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu sudah melewati banyak waktu, banyak sejarah masa lalu yang kita lalui sampai hari ini. Dan ada banyak hal yang mungkin secara faktual kita sedang tidak dalam posisi yang seharusnya, yang Tuhan kehendaki. Mungkin karena kelemahan kita, mungkin karena salah kita ngambil keputusan, atau mungkin karena kecerobohan kita, atau bahkan mungkin saat kita pernah jatuh dosa atau mengalami sesuatu yang membuat kita itu bergeser. Ya, Tuhan menghendaki kita jalan lurus, tapi di dalam keseharian kita, faktanya kita bahkan kadang mungkin serong ke samping, ke kanan, ke kiri. Ada banyak potensi Bapak Ibu, dengan kelemahan hidup kita ini kita bergeser dari apa yang seharusnya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat ada satu firman Tuhan yang bisa kita boleh renungkan bersama-sama, supaya kita tidak tetap dalam posisi yang melenceng. Karena kalau kita mau sadari, di saat Tuhan kehendaki kita lurus ke depan, tapi kita melenceng ke kanan, ke kiri sekian derajat, maka kita sedang tidak dalam track-nya. Dan kalau sedang tidak dalam track-nya Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan tetapkan untuk hidup kita itu meleset. Tidak kita terima dengan sempurna. Karena kenapa? Kita tempatnya salah. Kita jalannya salah. Harusnya lurus, tapi kita serong mungkin 1 derajat sekalipun Bapak Ibu, saat itu terus kita jalani sampai sekian lama, sekian jauh, maka itu melenceng, sudah tidak lagi, jaraknya sudah tidak lagi sedikit, tapi sudah melenceng jauh. Nah, kita merindukan, dimanapun posisi Bapak Ibu Saudaraku sekarang, kita merindukan bahwa kita memastikan bahwa kita ada dalam posisi yang seharusnya di dalam Tuhan, di posisi yang memang Tuhan kehendaki. Nah, lewat firman Tuhan ini ada 2 hal Bapak Ibu yang kita bisa coba merenungkan bersama, dan kita bisa melangkah dengan iman. Pertama, kalau kita lihat di situ katakan, yang kalimat frase pertama mengatakan, bawalah kami kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Satu yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa yang bisa membuat saudara saya kembali itu hanya Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk kita bisa kembali. Kita hanya memutuskan dengan iman, ya Tuhan, aku mau kembali, dan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan bawa. Makanya disitu katakan, maka kami akan kembali. Orang mungkin mengatakan, aku mau tidak merokok lagi misalkan, aku mau tidak minum lagi. Tapi di saat dia meletakkan perubahan itu kepada kekuatannya, maka tidak akan pernah bisa. Dia berusaha kembali menjadi pribadi yang lepas dari rokok, membawa pribadi menjadi terbebas dari keterikatan, tidak pernah bisa. Kenapa? Karena tidak dengan kekuatannya Tuhan. Hal pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita terus nyatakan dan rindukan dalam hidup kita adalah setiap hari, everyday kita mengatakan, Tuhan, bawalah aku kembali, maka aku akan kembali. Nah, sekarang jadi pertanyaan, caranya bagaimana? Bapak Ibu, saya akan coba tunjukkan satu firman Tuhan, dikatakan Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32 dikatakan begini, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hal pertama Bapak Ibu, naikkan aja Tuhan, tinggikan Tuhan kalau segalanya. Tempatkan dia dalam posisi yang terbaik, tempatkan dia dalam posisi yang terutama. Mungkin secara relata mungkin tidak mudah, tapi dengan deklarasi hati kita, dengan seruan kita, Tuhan, Engkau yang tertinggi, Engkau yang terutama dalam hidup saya. Kita sedang meninggikan Tuhan. Nah, saat kita meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik hidup kita. Tuhan akan menarik, bahkan itu katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadamu. Tuhan akan tarik kembali yang tadi sudah melenceng sekian derajat, Tuhan tarik kembali sampai datang kepada Tuhan. Dan ini yang sama-sama kita mau kerjakan setiap hari. Sadari Tuhan, mungkin jalanku kemarin salah, mungkin hari ini jalanku salah. Bawa aku kembali Tuhan.
aku meninggikan Engkau. Engkaulah segalanya. Engkau yang menjadi Tuhan atas keluargaku, atas pekerjaanku, atas keuanganku. Mungkin ada banyak hal yang sudah kita pernah lakukan dan itu salah, dan itu melenceng. Tapi kita minta kepada Tuhan, bawa aku kembali. Dan biarkan Tuhan bawa saudara saya kembali kepada Tuhan. Kemudian ada lagi, Mazmur 139 ayat 10 dikatakan ini, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan megang aku. Tangan kanan Tuhan atau tangan Tuhan megang kita, itu yang bisa membawa kita kembali. Jadi hal pertama Bapak Ibu Saudara, bawalah aku kembali Tuhan. Maka Tuhan akan bawa kita kembali. Sesalah apapun, semelenceng sejauh apapun kita melangkah, Tuhan akan bawa kita kembali. Karena dia pegang tangan kita. Saya saat merenungkan pegang tangan, saya teringat, mungkin dulu pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara ya. Saya punya kakek dulu ya, dan kakek saya di Padi itu orang bilang dukun dan dia punya banyak ilmu. Salah satunya itu ilmu sapu jagat. Ya, beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan itu menjadi amazing bagi saya karena itu menjadi pengalaman waktu masa kecil saya. Saat itu masih SD kalau nggak salah, SD mungkin. Dan kakek saya sering ngajak saya, kemudian saya sempat minta, Mbah, tumbaske kaset lawak waktu itu, dan bilang, yo mengko. Dan saat kakek saya itu ngambil uang pensiun, dia ngajak saya, ayo melu. Nah kemudian di depan pintu dia pegang tangan saya, dia katakan, cekel tangan Mbah, jangan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, sudah jangan lepaskan, pegang aja tanganku, begitu. Dan kakek saya ngetok kaki beliau 3 kali di tanah, dan kemudian sling, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa saya itu jalan cepat banget, dan saya melalui beberapa orang, saya tahu saya melalui beberapa orang, tapi saya tidak menyapa, saya tidak melakukan. Yang penting saya pastikan tangan saya terpegang oleh kakek saya, dan dalam waktu yang sangat singkat saya ada di kantor pos. Waktu itu jarak rumah sampai kantor pos mungkin 4 kiloan lah, dan itu sangat cepat sekali. Hitungan menit, nggak ada 1 menit mungkin saya sudah sampai di sana. Saya dibawa ke sana, walaupun ini dengan kuasa kegelapan, tapi itu sedikit menjadi gambaran bahwa saat kita memegang tangan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita di dalam tempat yang seharusnya. Hal pertama, hidup kita setiap hari, kita harus katakan, Tuhan, bawalah aku supaya aku kembali. Yang terakhir, yang kedua, di situ katakan, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak Ibu Saudara, banyak kerusakan yang kita alami, banyak kondisi kehancuran mungkin kita alami, atau mungkin salah dalam keputusan, banyak hal yang sudah kita jalani sampai hari ini. Sekian hal kita sudah tumpuk mungkin, keputusan salah, langkah-langkah salah, dan banyak hal yang kontraproduktif dengan kehidupan kita. Bahkan di situ juga iblis sudah hancurkan. Firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang supaya menerima hidup dan mengalami dalam kelimpahan. Tuhan memberikan kita kehidupan, tetapi iblis akan merusak, menghancurkan, membinasakan. Sudah banyak anak-anak Tuhan yang juga akan mengalami kondisi di mana saat iblis merusak semuanya, belang pelompat, banyak hal yang kemudian merusak semua yang sudah terbangun. Berapa banyak dari kita juga kemudian melihat masa lalu, kok masa lalu seperti ini. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Dia Allah, Alfa dan Omega. Dia bisa merecovery, memulihkan masa lalu kita dengan menjadi baik. Ada orang mengatakan, aduh udah terlanjur, itu sudah masa lalu, kayaknya sudah nggak bisa. Mungkin dalam 1 minggu kemarin saya ketemu 1 orang, dia cerita kalau hidupnya hancur berantakan, dan kemudian dikatakan kayaknya sudah nggak bisa Pak, gini. Cuman kemudian saya sampaikan, kita tetap bersyukur kita punya Tuhan Alfa dan Omega. Kristus ada hari ini, masa yang datang dan masa lalu. Tuhan bisa dengan kuasa yang tidak terbatas. Dia tidak terikat oleh waktu. Dia tidak terikat oleh keterbatasan manusia. Tuhan bisa kembali ke masa lalu kita. Dia bisa merecovery semuanya. Bahkan dia bisa atur semuanya menjadi seperti baru. Jadi kondisi katakan, bahaurilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tuhan bisa bahauri hari-hari kita menjadi lebih baik. Ada 2 hal. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan sama-sama dengan terus bawa hidup kita, terutama Bapak Ibu Saudara yang kita melayani, bawa hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita kembali. Apapun yang kita rindukan, kita mungkin terbatas, tapi minta kepada Tuhan untuk kita bawa kembali, maka Tuhan akan bawa kita kembali. Kemudian yang kedua, baharui hari-hari kami. Tuhan akan sanggup memperbarui
Mungkin ada kegagalan demi kegagalan yang kita lalui. Jangan khawatir. Bahkan firman katakan di Korintus 4:6, itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibangun dari sehari ke sehari. Ada agenda Tuhan, ada proyek Tuhan setiap hari, every day, untuk merecovery, memperbarui hidup saudara saya. Kuncinya, jangan tawar hati. Tetap bangun kepercayaan dengan Tuhan. Maka 2 hal ini akan kita alami. Kita akan bisa kembali kepada jalan yang seharusnya, track yang seharusnya. Yang kedua, kita akan dibarui, hidup kita menjadi baru lagi. Mungkin langkah ke depan ini, kami kemarin sempat bicara-bicara dengan teman-teman, dengan Pak Priyo, dengan juga tim misi, ada namanya pelayanan terfokus. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, kita mulai belajar untuk melayani dengan lebih terfokus. Tidak sembarang, ibaratnya kita punya senapan, tidak asal nembak gitu, tapi kita ke ini. Nah, itu mulai Bapak Ibu lihat orang di sekitar kita doakan. Kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Saat kita bawa dia kepada Tuhan, maka Tuhan akan bisa membawa dia kembali. Saat kita bawa orang-orang itu datang kepada Tuhan, kita bawa nama-nama itu, kita dukung doa. Mungkin ada orang yang mengalami permasalahan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan mungkin jemaat yang kita layani. Kita para pemimpin kita yang koordinator, kita punya tanggung jawab membawa mereka ke hadapan Tuhan, mendoakan mereka, dan percayalah Tuhan akan merecovery semuanya. Saya yakin kuasa Tuhan pasti akan jadi. Sama juga kita saat kita bawa kota Jepara, bawa kota Pati, bawa kota Kudus, bawa Ndonorojo, bawa semua tempat, bawa orang-orang Ayu, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kembali, karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa membawa semua menjadi kembali dan pulih seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau yang sudah memberikan kami satu kesempatan istimewa, anugerah istimewa untuk kami. Engkau berikan kesempatan, kekuatan untuk Engkau membawa kami kembali kepada tempat yang seharusnya, di mana kami harus ada. Keterbatasan manusiawi kami, Tuhan, sering membuat kami melenceng dari yang seharusnya kami ada. Dengan kelemahan kami sering mengalami kegagalan, mungkin keputusan yang salah. Tapi hari ini kami boleh melihat bahwa Engkau punya satu janji bagi kami semua, dan kami meyakini bahwa saat kami berseru kepada Engkau untuk kami Engkau bawa kembali, maka kami akan kembali. Kami yakin kekuatan kami tidak seberapa. Hanya kekuatan-Mu Tuhan yang bisa membuat kami kembali. Bukan karena kami bisa, tapi karena anugerah-Mu atas kami semua. Dan Engkau juga yang akan baharui hari-hari kami. Engkau baharui orang-orang di sekitar kami. Hari-hari orang di sekitar kami, hari-hari keluarga kami yang mungkin sudah rusak, mungkin sudah berantakan. Engkau tata ulang kembali dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan buat kami tidak tawar hati, karena kami akan Engkau perbarui hari demi hari. Bahkan hari ini pun kami punya keyakinan Engkau sedang dan memproses, punya agenda untuk memproses hidup kami, membarui hidup kami hari ini untuk menjadi baru lagi. Dan Engkau lakukan itu setiap hari. Engkau barui roh kami hari demi hari. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan juga jemaat yang Engkau sudah percayakan. Kami juga menyerahkan keluarga kami menyerahkan kota kami, Tuhan, gereja kami, negeri kami, dan segala sesuatunya, Tuhan. Saat kami gereja-Mu yang atasnya nama kami sebut, kami tinggikan, membawa semua itu ke hadapan, maka Engkau sudah mengatakan kami akan bisa kembali. Semua akan kembali kepada hal dan tempat yang seharusnya. Dan Engkau yang memperbaharui apa yang sudah hilang, apa yang sudah rusak atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja-Mu, jemaat-Mu, entah itu kesehatan, apapun juga yang sudah dicuri si jahat. Engkau sanggup mengembalikan, bahkan Engkau sanggup menuntut balik sekian kali lipat. Dan Engkau memberkati gereja-Mu, memperbarui kami, memulihkan kota kami, memulihkan negeri kami, memulihkan segala sesuatunya menjadi lebih baru lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerahkan iman itu kepada kami. Anugerahkan pengharapan itu pada kami. Untuk kami tetap fokus kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.